Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan setanah air, kembali kami dari UI Watch akan menyampaikan masukan, pertanyaan, apalagi komentar dan segala macam mengenai apa yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa terjadi kasus di PT GNI di Morowali yang terjadi benturan keras antara TKA Cina dengan tenaga kerja Indonesia yang dengan akibat 2 tenaga kerja Indonesia meninggal dan 1 tenaga kerja Cina. Tapi yang lebih dahsyat dari itu, yang salah adalah tenaga kerja kita. Perintah langsung dari pusat, tangkepin provokator, menterinya pun, siapa Bahlil apa namanya itu, langsung bilang, wah bla bla bla, udah segala macam lah. Intinya adalah, perusahaan-perusahaan Cina ini adalah anak emas, dan jangan diganggu. Itu yang kelihatan di luar. Tapi pertanyaannya, apa iya begitu? Nah, kami akan bahas dari aspek manajemennya. Kalau mau berdiskusi, berbantah boleh. Kita pakai ukuran manajemen. Saya nggak ngomong legal. Hukum di manajemen itu, ya, normanya. Apa yang terjadi di suatu perusahaan, di suatu organisasi, bahkan masyarakat kalau bisa lagi bangsa negara, adalah cerminan gambaran kualitas arahan dan strategi dampak dari itu dari pimpinan manajemen di organisasi, perusahaan, masyarakat, dan sebagainya. Jadi, apa yang terjadi di Morowali itu adalah cuma dampak, konsekuensi. Itu tidak muncul tiba-tiba, itu proses yang sudah berjalan dan sudah terjadi karena budaya orang kita itu budaya yang kalau ditekan sedikit dia masih terima, ngalah. Kalau udah dianggap kelewatan, mereka akan meledak. Itu dikenal dengan budaya amuk. Waduh, Raffles saja nulis buku mengenai budaya amuk itu. Jadi aneh bin ajaib, yang pertama tadi, kok manajemennya nggak ditegur, 1. Kedua, ini baru terjadi yang dahsyat ini dengan perusahaan-perusahaan Cina yang sekarang lagi rame-ramenya ini. Ada apa ya? Kalau yang dari medsos disampaikan, juga dari Komnas HAM, itu ketidakadilan yang luar biasa. Kalau sudah ketidakadilan, ini yang paling hakiki dari nilai-nilai yang akan buat orang berteriak, berontak, dan melawan. Nah ini yang terjadi. Tapi langsung, saya nggak salah, lupa saya, apa saya keliru, apa langsung Pak Presiden mengatakan, menterinya mengatakan segala macam, yang salah, bahasa tersiratnya adalah TKI Indonesia. Salahnya apa? Ada provokator. Lah terus dia belajar manajemen di mana ya? Saya nggak ngerti nih. Itu KSP penasihat ahli kan profesor doktornya banyak, jelasin dong norma manajemen. Saya praktisi manajemen, nggak begitu. Tapi kalau ini dipakai dalam bahasa atau kepentingan politik, selesai. Karena manajemen dan politik tidak boleh campur aduk. Kenapa? Gampang. Manajemen itu selalu mencari solusi dan menemukan apa masalahnya dan bagaimana solusinya. Itu manajemen. Kalau politik, bagaimana maunya saya itu dibenarkan oleh langkah tindakan saya. Jadi yang satu mencari yang benar, manajemen, politik mencari pembenaran. Nah ini yang diambil langkah kedua. Apa yang pencari pembenaran? Waduh, yang salah ini TKI ini, provokator nih, ini itu segala macam. Dan yang ngomong orang-orang yang saat latar belakang, saya cuma bilang, Anda pernah duduk di eksekutif perusahaan nggak?
Pernah nggak jawab? Ya kalau pernah cuma ngatur mebel perusahaan kecil aja nggak begitu. Berapa karyawan Anda? Jadi itu aja. Ini apa cuma prinsip? Oh enggak. Saya bilang nggak begini. Inilah salah satu bentuk apa ya? Test the water, uji coba dari PKI Gaya Baru, ngetes sudah sejauh mana kesiapan dan bagaimana reaksi dari masyarakat terhadap apa yang mereka lakukan. Yang lalu berteriak, aku bangga jadi anak PKI, diam aja. PKI di mana-mana, diam aja. Kemudian kami butuh PKI, partai besar, diam aja. Yang pakai baju kaos PKI itu mode, nggak usah diapa-apain, diam aja. Di medsos lagi pakai baju kaos gambarnya menara masjid, tapi itu di atasnya palu arit, diam aja nggak ditindak. Ada lagi macam-macam test case. Sebelumnya lebih jauh lagi, imam masjid yang mau sholat diserang orang gila. Selalu temanya orang gila. Jadi ini test case dan selama dia mulai meningkat. Nah sekarang kalau gue bikin ribut terbuka, pengen tahu. Jadi Anda bayangkan, sekarang resmi diumumkan, Presiden mengatakan bulan Februari turis Cina akan masuk. Saya tuh nggak ngerti ya Presiden kita ini, jadi saya sekarang harus tembak langsung. Kalau Anda, maaf, kalau Anda otaknya nggak nyampe, jangan anggap semua orang otaknya kayak Anda itu aja, keras saya ngomong. Kok turis Cina khusus Presiden yang ngomong, ada apa? Turis apa? Mari kita cek. Itu TKA Cina itu semuanya dapat izin kerja, itu satu. Kedua, kalau bukan tenaga ahli, ngapain dikirim masuk kemari? Jawabannya simpel. Itulah yang saya sebut tempo hari, dari masukan seorang jenderal purnawirawan jenderal perang yang mengatakan mata militer saya, mata tentara saya mengatakan minimal 60% TKA yang masuk adalah tentara Cina. Terbukti. Yuk mereka ngelawan di medsos kan bisa ditutupin. Dibilang hoax boleh. Kalau yang ngomong pejabat nggak hoax. Kalau logika yang nggak nyambung nggak hoax. Jadi bagaimana ini? Tapi saya ingin mengingatkan publik. PKI Gaya Baru sudah mulai masuk, akan menuju ke G30S jilid 2 dan mereka tidak mau gagal. Ini dikaitkan dengan kenapa sibuk namanya Presiden Jokowi pengen diperpanjang, pengen 3 periode. Karena belum siap. Kalau 3 periode udah siap PKI Gaya Baru. Cina udah pada masuk tuh tentaranya. Ini aja belum siap ya, maka test case dengan Morowali itu. Diam aja, masyarakat cuma ribut di medsos, diam aja gini. Oh aman ini. Segala macam. PKI Gaya Baru gitu. Sebagian lagi nyata, emang ada PKI Gaya Baru? Ya kayak presiden dong, tunjukkan pada saya di mana ada PKI. Nah, emang wujudnya kelihatan. Kalau sama kelihatan kayak zaman dulu ngaku PKI, ya bukan PKI Gaya Baru lah. Itu yang pakai palu arit muncul, yang teriak-teriak aku bangga jadi anak PKI, yang teriak-teriak partai besar kami butuh PKI. Itu siapa itu? Kemudian dari ormas besar yang nyusup kiri, nyusup kanan. Ngaku dari ormas itu sebetul dia orang yang disusupkan PKI. Ada 2 kementerian paling kalah. Salah satu diantaranya yang sibuk ngurusin haji, ngaco apa itu segala macam. Itulah di ngetes saja. Jadi saya mengatakan, oke, selama umat Islam, selama bangsa ini yang mayoritas Islam dan umat beragama yang lain, hanya menjadi diam dan menjadi penonton, mereka akan maju terus dengan test water, ngetes lagi yang lain, makin lama kita maju. Sekarang mereka sudah berani nyiapin senjata buat melawan. Ada nggak perusahaan asing yang lain seperti itu? Nggak ada, cuma Cina. Dan hebat dapat proteksi khusus. Saya lihat di medsos berita luar negeri. Wah ini udah strateginya, saya baca di sana, tarik kesimpulan gampang. Ini adalah salah satu test case bagaimana nanti Cina RRC akan ngirim tentaranya dengan dalih melindungi modal dia,
melindungi warga dia, ngirim tentara kemari. TNI menghadapi dilematis. Kemungkinan yang kedua, mereka diberi senjata dan akan terbuka. Alasannya jaga diri dari bala-bala. Coba lihat nanti alternatif 2 ini. Nah, kenapa nunggu 2 tahun? Untuk menuju ke sana mereka butuh waktu, belum siap. IKN sibuk ini, sibuk itu, segala macam. Kenapa kok pilih Kalimantan? Ya, kan Kalimantan gampang, dekat yang tentara Cina di sana. Dan jauh dari ini segala macam.